Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa'adana aladana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Di hari Jumat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambah kembali amal soleh kita, meningkatkan kembali iman kita, dan salah satunya adalah kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, memahami, mentadabburi, dan pula mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang senantiasa kita bacakan setiap pagi subuh. Semoga ini bisa meningkatkan semangat kita untuk beramal. Kita ambil dalam kitab Fadilatus Shadaqah, hadis yang ke-10, masih berada di hadis yang kemarin, hadis yang ke-10 dengan lanjutan penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Sahl bin Sa'di radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala 'amalin idza ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aydin nasi yuhibbuka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah kadza fi Mishkat. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain. Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda bahwa terdapat dua jenis manusia yang tamak dan sekali-kali tidak akan pernah merasa puas. Yang pertama adalah orang yang mencari ilmu, dan yang kedua adalah orang yang mencari harta. Oleh karena tamak kepada harta dapat membinasakan manusia, maka Allah SWT dan Rasulnya berulang kali memuji sifat qanaah. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang telah dikaruniai Allah SWT dengan Islam, dan rezekinya sekedar mencukupi keperluannya, dan ia merasa puas dengannya. Rasulullah SAW juga bersabda, pada hari kiamat orang kaya maupun orang miskin akan menginginkan bahwa alangkah baiknya apabila rezeki mereka semasa hidup di dunia sekedar mencukupi keperluannya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang sifat tamak dan terlalu bersemangat dalam mencari harta. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, ikutilah cara yang benar dalam mencari harta, sebab seseorang tidak dapat memperoleh lebih dari apa yang telah ditakdirkan untuknya. Manusia tidak akan mati selagi rezeki yang ditakdirkan untuknya sampai kepadanya dalam keadaan hina dan terpaksa. Rasulullah SAW bersabda, berpegang teguhlah pada ketakwaan, maka kamu akan menjadi orang yang paling kuat beribadah. Berpuaslah dengan rezeki yang sedikit, maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Senangkanlah saudaramu yang muslim dengan apa yang kamu sukai untuk dirimu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu meminta nasihat yang singkat. Rasulullah SAW menjawab, apabila kamu mengerjakan sholat, maka anggaplah bahwa itu adalah sholat kamu yang terakhir, seolah-olah tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sholat lagi, maka pasti kamu akan menunaikannya dengan penuh kekhusyuan. Janganlah mengucapkan sesuatu yang kemudian akan menjadi penyesalanmu. Jagalah hatimu agar tidak mengharapkan apa yang ada pada orang lain. Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa tamak adalah kemiskinan dan kepuasan adalah kekayaan.
Barang siapa yang memutuskan harapan terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka ia tidak akan berhajat kepadanya. Salah seorang ahli hikmah pernah ditanya, apakah ghina atau kekayaan itu? Maka ia menjawab, mengurangi angan-angan serta berpuas hati dengan apa yang mencukupi keperluannya sendiri. Muhammad bin Wasi rahmatullah alaih memakan roti kering setelah merendamnya dalam air dan berkata, barang siapa yang merasa puas dengan makanan seperti ini, ia tidak akan berhajat kepada orang lain. Seseorang ahli hikmah ditanya, apakah yang menjadi milikmu? Ia menjawab, hidup dalam keadaan gembira dari sisi zahir, mengurangi angan-angan dari sisi batin, mengikuti kesederhanaan, dan tidak mengharap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW mengutip firman Allah SWT, wahai anak Adam, sekalipun kamu mendapatkan harta seisi dunia, kamu hanya dapat makan darinya sekedar yang kamu perlukan. Jika aku memberi harta kepadamu sekedar keperluan, sebenarnya itu merupakan suatu kebaikan yang aku berikan. Sebab harta yang melebihi keperluan itu akan dihisab oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, jika perlu meminta sesuatu kepada seseorang, hendaknya menyatakan hajatnya dengan perkataan yang biasa saja. Jangan berkata, engkau begini dan begitu, sebab dengan cara itu seolah-olah kamu telah mematahkan pinggangnya. Ia akan binasa karena merasa ujub dan takabur, dan kamu tidak memperoleh lebih banyak dari apa yang telah ditakdirkan untukmu. Dikisahkan bahwa seorang raja dari Bani Umayyah, yakni Sulaiman bin Abdul Malik, meminta dengan penuh kesungguhan melalui sepucuk surat kepada Abu Hasim rahmatullah alaih agar ia meminta apa saja darinya jika memerlukan. Ia membalas surat itu dengan ucapan, saya sudah mengemukakan hajat keperluan saya kepada Tuhan saya, maksudnya Allah, dan saya telah merasa puas dengan pemberiannya. Salah seorang ahli hikmah berkata, aku mendapati bahwa orang yang paling gelisah dan paling bersedih hati adalah orang yang hasad, dan orang yang paling senang dalam menjalani kehidupannya adalah orang yang merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Aku mendapati orang yang paling sabar adalah orang yang tamak. Ia sangat berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi keinginannya tidak pernah tercapai. Dan orang yang menjalani kehidupannya dengan sangat indah adalah orang yang sudah berpaling dari dunia. Dan aku mendapati orang yang paling menyesal adalah ulama yang melampaui batas. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu, apakah perkara yang merusak ilmu dalam hati ulama? Padahal ketika mempelajari ilmu itu ia telah memahaminya dengan baik dan mengingatnya. Ka'ab Akhbar radhiyallahu anhu menjawab, tamak dan angan-angan serta meminta-minta kepada orang. Masih cukup panjang untuk kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari sifat-sifat yang terlalu hubur dunia wa karyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Tapi sebaliknya Allah berikan hidayah kepada kita agar menjadi hambanya yang bersyukur dengan sifat qanaah sebagai jalan kehidupannya dan juga zuhud di dalam dunia. Artinya kita tidak terlalu mencintai dunia, berhajat sepenuhnya kepada urusan-urusan dunia, tapi sekedar untuk memenuhi keperluan hidupnya, sehingga tidak menjadi orang yang tamak dan orang-orang yang senantiasa mendirikan sebuah keyakinan bahwa harta adalah segala-galanya, uang adalah segala-galanya, atau kekayaan adalah bagian dari derajat ketinggian seseorang. Maka ini akan menjadikan dirinya menjadi orang yang selalu tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hindarilah sifat itu dan marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, bersabar atas segala ujian yang Allah berikan, dan qanaah untuk kita setiap saat menerima apa yang menjadi pemberian Allah. Itulah yang terbaik insyaallah.
Demikian, dan mari kita bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.